syafaat beliau di awal kelak. Pertama-tama saya mewakili Pak Lurah dan menyampaikan kepada semua bahwa permohonan maaf Pak Lurah bahwa beliau tidak bisa menghadiri karena ada acara yang bersamaan dengan waktunya. Tidak banyak yang saya sampaikan dalam hal ini, bahwa tidak habis-habisnya kita bersyukur kehadirat Allah dengan sangat bahagia dan bangga. Kita di Kelurahan Tanjung Palas ada rumah tahfiz Al-Quran. Mungkin ini yang kedua ya Pak Ripai, bahwa ada satu lagi RTQ Al-Hakim di RT 001. Mudah-mudahan dengan adanya rumah tahfiz Al-Quran nanti akan melahirkan hafiz dan hafizah, khususnya anak-anak kita Kelurahan Tanjung Palas. Mungkin juga cucu saya ya Bapak Ibu, karena anak-anak saya udah besar dan cucu saya, mudah-mudahan nanti anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Dan harapan kita bersama Bapak Ibu semua, kedepannya semoga ada rumah tahfiz Al-Quran. Mungkin ini yang kedua ya Pak Ripai, bahwa ada satu lagi RTQ Al-Hakim di RT 001. Mudah-mudahan dengan adanya rumah tahfiz Al-Quran nanti akan melahirkan hafiz dan hafizah, khususnya anak-anak kita Kelurahan Tanjung Palas. Mungkin juga cucu saya ya Bapak Ibu, karena anak-anak saya sudah besar dan cucu saya, mudah-mudahan nanti anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Dan harapan kita bersama Bapak Ibu semua, kedepannya semoga rumah tahfiz Al-Quran kita ini banyak peminatnya, banyak yang hadir anak-anak kita, dan mohon dukungan Bapak-Bapak Ibu semua supaya rumah tahfiz Al-Quran kita ini nanti akan maju ke depannya, banyak melahirkan hafiz dan hafizah. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf kiranya kalau ada kesalahan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan kepulau penyengat, jangan lupa beli tinggi. Karena salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nyambut salam dipanjangkan umur, mudah rezeki. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan besok dapat jodoh. Yang sakit dikasih kesembuhan. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillah. Amin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Pallah, keluarga, Bapak RT Suaga, dan juga Bapak Ustadz Ridwan ya, kotak salah saya. Nah, ya. Panjang janggungnya. Kemarin jumpa belum panjang janggung. Insyaallah kami sikit lagi Pak Ustadz. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Kasih Terantip Muli Lurah. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Juga orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, abang adik cerdik pandai, ibu-ibu, kakak-kakak yang tak bisa disebutkan satu persatu. Wabil khusus mantan Pak RT Pak Asmara yang sehat selalu. Baiklah, pada sore hari ini kita melaksanakan tahfiz Al-Quran yang bernama Darus dalami lagi tentang Al-Quran, yang mungkin dulu hafiz 1 juz bisa 2-3 juz bersadeh. Insyaallah karena bulan Ramadan tidak begitu lama lagi, insyaallah jika nanti karena masjid musola terlalu dekat, tengah-tengah ada lagi Pak Haji, kalau yang depan rumah bisa langsung ke depan rumah, tak perlu lagi ke sana. Bisa menambah, mendalamkan ilmu agama, bertanya-tanya, karena alhamdulillah Pak Ustaz Ridwan ini saya terasa sekali. Dulu kita pernah sholat gerhana besar ya, mungkin kita dulu Pak Khalifah sibuk waktu itu, kami pernah senang gerhana di masjid kita, berbagai-bagai hal kajian agama. Saya selalu bertanya sama beliau,
banyak. Mudah-mudahan apa yang kita kurang paham mengenai agama, kita juga ada tokoh masyarakat kita Pak Happy, insyaallah kita bisa bergabung ke depan, anak-anak kita bisa menjadi anak yang hafiz Al-Quran. Karena perlu kita ketahui bahwa dengan berbagai sumbangan dibantu juga oleh Basnas, insyaallah akan dibangun tempat hafiz Al-Quran oleh anak-anak. Juga itu pengurusnya ibu-ibu semuanya. Pada hari ini kita ada satu lagi di Bulan Tanjung Palas. Semoga ke depan bertambah lagi, karena makin banyak insyaallah makin bagus. Selesai itu aja Bapak Ibu, Pak Haji, Pak Ustadz, WT, Bu Kasih. Harapan kita bersama makin banyaknya tempat pengajaran Al-Quran ini, makin dekat kita kepada Allah untuk mempelajari tentang ilmu agama. Itu Pak. Saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, suksesnya acara kita ini tidak lepas daripada peranan Pak RT. Ya, aturannya kami mengadakan doa sedikit aja. Tapi Pak RT bilang kalau acara agama dia siap bantu. Ya, bahkan acara yang Hormati Bapak Ustadz, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga remaja turut serta pada penyelenggaraan pembukaan Rumah Hafiz Quran ini. Semoga harapan saya ke depannya, oleh karena Rumah Hafiz Quran ini berada di RT 07, mudah-mudahan harapan saya selaku ketua RT 07 kepada keluarga yang ada di lingkup RT 07 dan sekitarnya, marilah kita sama-sama mendukung dan menjaga silaturahmi kita supaya kedepannya lebih maju lagi. Mudah-mudahan harapan kita bersama dikabuli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depannya berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mari sama-sama kita doakan semoga rumah tahfiz ini bermanfaat bagi warga dan umat Islam di daerah. Berikutnya, mari sama-sama kita dengarkan harapan daripada pemuka masyarakat dan tuan rumah yang sudah sama-sama kita ketahui, yakni Bapak Haji Parla. Kepada Bapak Haji Parla, kami silakan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita terutama nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini di rumah almarhumah lah aku bilang, soalnya dia yang menitipkan kemarin, saya nggak berhak. Almarhumah Haji Suryani Siregar yang telah berpulang kira-kira 6 bulan yang lewat. Dan tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di akhir nanti. Amin. Jadi sedikit dulu ke belakang. Ini udah lama kita pagan dulu. Kita bikin di kita cari siapa kira-kira yang mau mendukung kita untuk mengajari anak-anak di sini. Tapi alhamdulillah akhirnya berketemulah sama Ustadz Ridwan. Jadi ngobrol gimana caranya biar ini dibikin rumah tahfiz dan beliau mendukung. Jadi ke depan harapan saya itu ini kita mau bikin 2 lokal ya Pak, yang di samping ini. Jadi ini untuk sementara, dan kebetulan pun nanti di bulan 2 ini sekaligus saya mengundang Bapak Ibu-ibu, anak saya yang bernama Indriani insya Allah akan menikah di tanggal 6 bulan 2 ini. Jadi rencana ini pun nanti habis dari situlah nanti baru kita mulai untuk pembangunannya. Jadi mohon bersabar kepada bapak-bapak atau anak-anaknya yang mau
belajar bisa dulu sementara di rumah inilah ya Pak Ustaz. Nah, jadi untuk kedepannya nanti baru kita bikin apanya untuk fasilitas untuk ruangannya sama mejanya semua kita insya Allah kita akan fasilitasi. Jadi harapannya marilah kita hidupkan Hafiz Al-Quran ini paling indah, kalau enggak kita ya cucu kita lah. Nah, itu aja harapan saya, mudah-mudahan ini dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Al-Bahimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah istri sama-sama kita dengarkan, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk memanfaatkan rumah ini menjadi tempat penghafal Quran. Berikutnya Bapak Ibu, tentu ada hal-hal yang berhubungan tentang hafiz Quran. Ada hal-hal yang berhubungan tentang Darul Hufaz ini. Bagaimana cara mendaftarnya, cara belajarnya. Untuk mengetahui ini, mari sama-sama kita dengarkan sepatah kata dari Ketua Yayasan Darul Hufaz yang disampaikan langsung oleh Ustaz Ridwan. Kepada Ustaz Ridwan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khairi khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Salawatullah wa salamuhu ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrar wa sahabatihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk bisa berhadir dalam rangka peresmian ataupun pembukaan sekaligus sosialisasi peresmian Rumah Tahfiz Darul Hufaz yang kita banggakan pada hari ini. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin amin. Yang sama-sama kami hormati Pak Lurah Tanjung Palas yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Bunda kita, juga Ketua LPMK oleh Bapak, serta Pak RT kita yang kita hormati, serta Pak Haji Parwa yang kita sama-sama hormati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya tentu hal yang paling kami syukuri adalah di saat kami dipertemukan kembali kepada Bapak Haji Parwa yang dahulunya kami sudah sering juga bertemu sama beliau. Karena ketika awal saya pulang dari Mesir tahun 2017 itu saya mengisi kajian rutin di Masjid Al-Qiyam, Pak, ya. Di Masjid Al-Qiyam setiap hari Jumat malam Sabtu. Itu berjalan sekitar 4 bulan tahun 2017. Lalu 2018 saya kembali lagi ke Mesir untuk penyelesaian dan kembali lagi di bulan pertengahan 2018. Nah, Rumah Tahfiz ini sebelumnya terima kasih kepada Bapak Haji. Setelah pertemuan itu saya sangat bahagia sekali, bangga. Namun tentu ada kesedihan. Turut berduka cita di saat itu kami dapat kabar bahwasanya ibunda dan teman kami Muhammad Taufik Harahap itu adalah sahabat kami waktu kecil. Kami SD di sini, SD 021 Tanjung Palas. Nah, orang ganggang sini teman saya banyak di sini dahulunya. Ada Rudi, ada Doni dan sebagainya, Iwan anak Pak Haji, Pak RT kita dan sebagainya. Saya sendiri adalah tinggal orang tua saya di Gang Balai. Nah, ya jalan hidup kita tentu Allah takdirkan bermacam-macam. Saya setelah tamat SMA di Semanda, SMA Negeri 2 Dumai, saya pergi ke Bukit Tinggi menyelesaikan S1 di Bukit Tinggi, IAIN Bukit Tinggi. Alhamdulillah 3,5 tahun saya wisuda, dilanjutkan menikah dan berangkat ke Mesir. Selesailah tahun 2018. Sekitar 5,5 tahun saya di Mesir. Ketika bertemu sama Pak Haji, saya senang karena dapat kabar ingin diwakafkan rumahnya untuk Rumah Tahfiz. Namun hal yang menyedihkan tadi itu
Semoga Allah mengampuni dosa almarhumah, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa silha bil ma'i wal thalji wal barad. Mudah-mudahan karena diniatkan rumah ini untuk dakwah fi sabilillah, untuk para penghafal Al-Quran dan juga kegiatan-kegiatan agama, baik itu kajian tafsir nantinya, fikih maupun ilmu-ilmu Islam lainnya, maka setiap apapun agenda dan aktivitas di rumah ini tentu pahala jariah mengalir untuk almarhumah tanpa mengurangi orang yang beramal di dalamnya. Pahala yang sama, satu orang, bagaimana dengan jumlah yang banyak? Namun jangan, banyak sekali pahala untuk almarhumah, tidak seperti itu. Kita berlomba-lomba untuk beramal. Nah, insya Allah ini segera akan kita buka pendaftaran dan penerimaannya. Lanjutnya, Rumah Tahfiz Darul Hufaz ini merupakan rumah tahfiz kita yang ketiga di Dumai Kota. Rumah tahfiz kita sudah ada dua. Pertama Jalan Imam Bonjol, rumah tahfiz satunya Rumah Tahfiz Darul Hufaz di Imam Bonjol di belakang Masjid Taqwa, di depan rumah RT 14. Rumah tahfiz yang kedua di Jalan Kamboja, Jalan Kamboja di depan Gang 17 atau di depan Kinai Salon. Itu juga rumah tahfiz dua kita. Ini rumah tahfiz kita yang ketiga, alhamdulillah di kampung kita, kampung halaman saya sendiri. Nah, dari kecil di sini sampai besar lah seperti itu. Sampai sekarang masih sering ketemu orang tua. Ini merupakan rumah tahfiz yang berada di bawah naungan yayasan kita, namanya Dakwatul Islam Darul Hufaz. Artinya semua yang ada kaitan dengan dakwah Al-Quran kita sebut namanya Darul Hufaz. Sebagaimana artinya tadi adalah kampung penghafal Al-Quran. Bukan hanya kampung penghafal Al-Quran, bahkan negeri. Dar, selain bahasanya kampung, dar itu Allah juga mengatakan dalam Al-Quran diartikan sebuah negeri. Negeri berarti kita menginginkan negeri Indonesia ini penuh dengan bukan penghafal Al-Quran juga, bahkan hafiz Al-Quran. Bukan 1 juz, bahkan 30 juz. Nah, itu harapan kita bersama. Nah, yayasan kita Dakwatul Islam Darul Hufaz ini berbadan hukum Kemenhum HAM RI nomor AHU 001824 AH 0104 tahun 2019. Itu resminya yayasan kita. Dan insya Allah ke depan dalam waktu dekat kita akan mendirikan pondok pesantren Darul Hufaz, pondok pesantren khusus hafiz Al-Quran tingkat SMP dan SMA. Alhamdulillah tanah kita sudah ada, sudah selesai pembebasan lahannya, tinggal pembangunan. Itu langkah kita berikutnya. Kenapa demikian? Karena rumah tahfiz ini sistemnya tidak terikat. Ya kan, anak-anak ngaji pada asar mungkin sebelum maghrib sudah pulang, atau pada zuhur jam 2:30 sampai asar pulang. Adapun pondok pesantren mereka memang resmi sekolah tingkat SMP dan SMA. Mohon doa kami dari bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, semoga niat baik kita untuk berdakwah ini Allah mudahkanlah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya tentu kita sebagai orang tua, artinya fokus kita kepada generasi dulu. Fokus kepada generasi, tentu kita tidak menginginkan generasi-generasi setelah kita itu lemah. Lemah maksudnya apa? Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Apa Allah katakan? Dan hendaklah kalian takut meninggalkan generasi-generasi di belakang kalian, yaitu orang-orang yang lemah. Kalian takut mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya takut meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, miskin harta. Takut meninggalkan mereka tidak mengenal Rabb mereka. Takut meninggalkan mereka jauh dari agama sehingga akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, jadi tentu kita menginginkan anak kita adalah anak-anak yang soleh, yang kelak mampu memandikan kita, jenazah kita, yang kelak mereka bisa mengirimkan doa untuk kita setelah kepergian kita, yang berharap mereka berbakti kepada orang tua dan agama. Dan itu tidak akan terwujud kecuali anak kita berada di bawah pembinaan-pembinaan yang juga mengarahkan ke mereka untuk menjadi anak yang saleh dan salehah. Nah, selain rumah tahfiz Al-Quran ini membina mereka hafiz Al-Quran, tentu kita yang paling utama adalah namanya adab sebelum ilmu. Begitu juga iman sebelum Al-Quran. Yang perlu kita tanamkan adalah imannya dulu, terus adabnya, baru kita didik mereka ilmu dan hafalan Al-Qurannya. Sehingga
untuk anak-anak nanti mereka program tahfiz Al-Quran juga tentu diajarkan adab-adab doa-doa harian, juga dididik mereka bagaimana tata cara sholat yang benar dan sebagainya. Nah, ini adalah harapan kita. Selanjutnya, kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran, Bapak-Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah? Kita ketahui bahwasanya kita tidaklah hidup, melainkan kita harus hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk kita. Tidak ada yang tidak tahu dari kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Tidak ada kita yang tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Sebagaimana sering kita baca mungkin Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif Lam Mim, kitab ini adalah tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk hidup untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika adanya wadah rumah tahfiz ini, mudah-mudahan Al-Quran selain hanya dibaca, juga kita berupaya untuk mengamalkannya dan mentadaburi Al-Quran tersebut. Juga dengan Al-Quran kita suatu amalan yang memudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pernah tersesat selagi berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah katakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, motivasi ini tentu menjadi pukulan bagi kita. Sejauh mana kedekatan kita kepada Al-Quran? Apakah mungkin kita jauh dari Al-Quran menyebabkan hidup kita terasa sempit, membuat hidup kita terasa tanpa arah, seolah-olah kita hidup ini cuma di dunia saja, tidak ada hari akhirat? Al-Quran Allah turunkan bukan untuk mencelakakan kita. Al-Quran Allah turunkan untuk membimbing kita. Sebagaimana Allah jelaskan, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk mempersulit kalian. Ya, jadi Al-Quran Allah turunkan untuk membuat hidup kita lapang, dada kita lapang, hati kita lapang, pikiran kita pun lapang. Sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, maka hidupnya terasa tentram. Seberat apapun masalah yang dihadapi, ketika dia membaca Al-Quran, hatinya kembali tenang. Bukankah ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Bukankah dengan zikir kepada Allah akan menenteramkan hati? Karena Al-Quran, kenapa kita katakan zikir? Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir itu. Zikir maksudnya adalah Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Tentu memilih dari hamba-hambanya yang akan menghafal Al-Quran dan senantiasa membaca Al-Quran. Nah, seluruh kaum muslimin yang rajin membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat untuk mereka. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kepada sahabatnya, syafi'an li ashabih, untuk memberi syafaat. Jadi Al-Quran memberi syafaat. Arti syafaat itu adalah seorang yang sudah berada di dalam neraka bisa ditarik menuju ke surga. Itulah sahabatnya. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah sahabat Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah katakan, innalillahi ahlina fid dunya. Sesungguhnya, kata Rasulullah di hadapan para sahabat, Allah itu memiliki keluarga di dunia ini. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya orang yang menghafal saja. Orang yang senantiasa rutin membaca Al-Quran itu adalah ahlul Quran. Orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran itu adalah ahlul Quran. Orang yang cinta dengan dakwah Al-Quran, menolong dakwah Al-Quran. Mungkin bisa jadi kita tidak memiliki fasilitas yang banyak, bapak ibu tidak bisa berbuat apa-apa untuk dakwah, bantu dengan doa, bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran. Jika ada harta, bantu dengan harta untuk dakwah Al-Quran. Nah, mereka yang berkecimpung ada hubungan dengan Al-Quran, ini adalah ahlul Quran. Begitu juga Rasulullah katakan dalam hadis qudsi, Allah ketika itu mengatakan di hadapan hambanya, Iqra warattil, baca
dan tartil, artinya bacalah Al-Quran di hadapan Allah. Kita akan membaca Al-Quran. Fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'uha. Bacalah sebagaimana kamu kama qara'ta fid dunya, sebagaimana dahulu kamu suka membaca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'uha. Sesungguhnya tempat kamu di akhir ayat yang kamu baca. Maka diriwayatkan ulama mengatakan setiap ayat yang kita baca, yang para penghafal Al-Quran baca, maka dia naik kepada satu tingkatan surga berikutnya, sehingga semakin banyak hafalannya. Apabila apalagi hafiz Al-Quran dia, maka mereka bersama para salihin, para syuhada dan para anbiya. Nah, orang yang berupaya menghafal Al-Quran mudah-mudahan juga ditempatkan di tempat yang mulia dan di surga yang tinggi. Nah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita merasa hidup kita sempit. Mungkin salah satu penyebabnya adalah memang kita jauh dari Al-Quran. Memang kita abai terhadap Al-Quran. Karena memang ini sudah sunatullahnya kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya umatku, sesungguhnya umat Islam itu menjadikan Al-Quran ini adalah suatu yang ditinggalkan, suatu yang diabaikan. Nah, betapa banyak kita melihat kaum muslimin jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, sehingga Al-Quran hanya akan diturunkan oleh mereka dari lemari-lemari yang mungkin penuh dengan debu. Ketika ibunya meninggal dunia, baru dia turunkan Al-Quran tersebut, diletakkannya di atas kepala mayat ibunya. Begitu juga seorang anak, ketika sudah sakaratul maut, ibunya baru dia akan membacakan Al-Quran. Bahkan sudah meninggal barulah dia baca Al-Quran. Selama ini dia tidak membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Perkara ini dikadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang jauh dari Al-Quran, mereka memang benar-benar Allah sempitkan hidup mereka. Artinya bukan hanya sempit secara finansial, hati mereka sempit. Allah sendiri yang menjelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, siapa yang berpaling dari peringatanku, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Sesungguhnya hal yang pantas untuk mereka adalah kehidupan yang sempit. Jadi Allah sempitkan, bisa jadi sempitnya sempit harta, atau harta mungkin lapang tapi hati tidak lapang, atau kedua-duanya. Sudahlah sempit harta, sempit hati, sempit pikiran, kecil masalah, seolah-olah dunia ini kiamat bagi dia. Itu tandanya apa? Karena dia jauh dari zikir, jauh dari Al-Quran. Itu kata Allah. Lanjutnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nah, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan mereka di akhirat itu dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka kita akan menjawab nanti di hadapan Allah, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Dahulu kan kami di dunia bisa melihat. Wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Apa kata Allah? Ya, begitulah. Dahulu kan sudah turun kepada kalian Al-Quran, sudah ada di hadapan kalian Al-Quran, fanasitaha. Namun kalian mengabaikannya, namun kalian tidak membacanya, namun kalian tidak mempelajarinya, namun kalian tidak mentadaburinya, namun kalian tidak beramal dengan Al-Quran tersebut. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka hari ini kalian kami lupakan. Itu janji Allah, ibu yang dirahmati Allah. Maka kenapa kita harus mendakwahkan Al-Quran? Karena memang kerisauan kita kepada umat ini, kerisauan kita kepada kesejahteraan negeri ini, dikarenakan mereka memang benar-benar jauh dari Al-Quran. Karena tidaklah datang bencana, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang pada negeri tersebut adalah orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara rasa syukur kita kepada Allah adalah tentu kita membolak-balik surat cinta yang Allah kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kita sayang kepada orang yang kita cintai, mendapat surat dari ibu kita yang telah meninggal dunia, surat itu kita simpan terus dan kita ulang-ulang untuk membacanya. Bukti kita cinta kepada Allah, bukti rasa syukur kita kepada Allah. Dan juga mungkin pesan-pesan orang tua kita itu adalah nasihat wasiat. Nah, Al-Quran begitu juga Allah turunkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada umatnya sebagai nasihat dan wasiat, supaya apa? Kita berpegang teguh kepada Al-Quran tersebut. Kita cinta kepada Al-Quran, kita tidak bisa terlepas dari Al-Quran. Itulah yang kita harapkan dengan dakwah Al-Quran ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, harapan saya tentu, selain kita buka rumah tahfiz untuk anak-anak, memang sebenarnya kita di rumah tahfiz di Dumai Kota itu juga membuka untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Namanya tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau memang sudah pantas untuk menghafal Al-Quran dan ibunya berkeinginan sambil tahsin Al-Quran, juga boleh setoran hafalan Al-Quran. Begitu juga bapak-bapak. Di antaranya murid-murid kita adalah bapak-bapak yang di samping itu murid saya semuanya. Mereka sudah belajar tahsin Al-Quran selama setengah tahun. Alhamdulillah sudah lulus semua dan sekarang masuk program tahfiz Al-Quran. Bagaimana? Bisakah dari nol Pak Ustadz? Kami malu, tidak ada namanya kata malu untuk belajar. Boleh, kita tidak ada mengejek, kita tidak ada menghina, kita adalah saling berbagi, bukan menggurui, tapi saling berbagi. Apa yang kita miliki, kita ingin juga kebahagiaan itu dirasakan oleh saudara kita, oleh bapak-bapak kita, oleh abang-abang kita. Juga untuk remaja dan remaji, kalau memang ada grupnya nanti sudah sampai kapasitasnya, kita buka juga grup jadwalnya khusus untuk remaja atau khusus untuk remaji. Nah, tentu harapan kita bagaimana sesuai dengan perkembangan nanti dan minat Bapak Ibu masyarakat, khususnya RT 7 dan umum untuk RT 7 dan sekitarnya, RT 6. Begitu juga untuk Tanjung Palas, mudah-mudahan informasi dan berita dibukanya rumah tahfiz Darul Hufaz di Gang Dahlia Tanjung Palas ini tersebarlah hendaknya, sehingga segera juga Pak Haji kita semangat nih membuka, dan pahalanya bukan hanya untuk Bu Hajah saja, untuk Pak Haji, untuk bapak-bapak yang mendukung dakwah ini, untuk ibu-ibu yang turut hadir menjadi murid kami, menjadi peserta didik untuk belajar tahsin Al-Quran, tahfiz Al-Quran, semuanya kita sama-sama dapat pahala. Kenapa begitu bapak-bapak ibu dan rahmat Allah? Rugi rasanya kalau kita tidak baca Al-Quran, karena pahala yang paling mudah kita peroleh itu dari membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfun min kitabillah," siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, lahu ajr, falahu ajr, untuk dia adalah lahu hasanah, untuk dia satu pahala kebaikan, wa yudha'af lahu bi asyarati amsalihha, dan akan dilipat gandakan untuk dia 10 kali lipat balasan kebaikannya. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita telah mendapat 3 pahala kebaikan, dan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, 30 kali pahala kebaikan. Berarti kan mudah kita untuk memperbanyak amal soleh. Ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada enggak ibu-ibu menghitung Bismillah itu berapa huruf? Belum tahu. Sudah sekian tahun kita baca Al-Quran, belum ada ibu-ibu yang tahu Bismillahirrahmanirrahim itu berapa banyak hurufnya? 7. Yang benar adalah 19 huruf. Ba, sin, mim, lafaz Allah, alif, lam, ha. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam ro ha mim nun, ar-rahim, alif lam ro ha ya mim, 19 semuanya. Ibu bapak membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapat pahala 19 pahala kebaikan. Allah lipat gandakan 10 kali lipat, 190. Satu hari sejak pagi sampai sore ini Bu, berapa pahala kebaikan yang kita lakukan? 1. Cuci piring, 2. Ngurus anak, 3. Masak. Begitulah pahala kebaikan itu. Seolah-olah ibu telah mengumpulkan amal soleh banyak sekali dengan membaca Al-Quran. Jadi tidak ada ruginya kita dekat dengan Al-Quran, tidak ada ruginya kita cinta untuk membaca Al-Quran, tidak ada ruginya kita berjalan kaki meninggalkan rumah kita lelah-lelah lutut kita untuk datang ke rumah tahfiz belajar Al-Quran. Karena apa? Siapa yang datang? Apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu,
Bukankah belajar Al-Quran menuntut ilmu? Bukankah belajar ikut kajian tafsir dan sebagainya menuntut ilmu? Semuanya menuntut ilmu. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuju menuntut ilmu, yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi thariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bayangkan, ibu-ibu, anak-anak kita nanti rajin pergi mengaji, itu adalah jalan bagi mereka untuk menuju surga. Allah mudahkan jalan untuk menuju surga. Dan juga ibu-ibu harus berbangga ketika ibu memiliki anak yang hafiz dan hafizah, karena nanti di hari akhirat Allah akan memberikan hadiah baju kebesaran ahli surga kepada orang yang anaknya hafiz Al-Quran. Maka tercengah-cengahlah nanti bapak ibu ketika, ya Allah, apa ini? Engkau berikan kami baju kebesaran ahli surga dan mahkota kebesaran ahli surga. Padahal mahkota kebesaran ahli surga itu satu mutiaranya saja itu lebih mulia dan berharga daripada dunia dan seisinya. Baju kebesaran ahli surga, mahkota kebesaran ahli surga untuk bapak dan ibu, untuk ayah dan bunda. Kenapa ini kamu berikan kepada kami, ya Allah? Padahal kan dahulu amal ibadah kami biasa-biasa saja. Kami cuma sholat, kami tidak ada amalan istimewa. Apa kata Allah? Sesungguhnya karena kalian memiliki anak yang hafiz Al-Quran. Mau ndak kira-kira ibu-ibu ditarik oleh anaknya? Kita sudah di neraka, ketika itu anak kita bertanya, ya Allah, di mana ibu kami? Ya Allah, di mana ayah kami? Mereka semuanya di neraka, kata Allah. Ya Allah, kami ingin orang tua kami bersama kami di surga. Apa kata Allah? Jemputlah mereka. Karena kata Rasulullah SAW, anak yang hafiz Al-Quran bisa memberi syafaat kepada keluarganya, 7 keluarganya. Bahkan di riwayat lain dikatakan 70 keluarganya bisa ditariknya dari neraka untuk dibawa ke surga. Jadi Al-Quran selain dia yang Al-Quran itu sendiri memberi syafaat, anak yang hafal Al-Quran juga bisa memberi syafaat untuk orang tua dan keluarganya. Karena yang akan menjawab nanti adalah keimanannya. Tidak bisa anak yang hafiz Al-Quran itu di rekan-rekannya, sekarang besok kalau saya masuk surga saya pilih ibu saya, ustadz saya, Pak RT saya. Tidak seperti itu dan sebagainya. Yang akan menjawab adalah imannya. Bisa jadi orang-orang yang berpengaruh besar untuk perubahan akhlak mereka, kesolehan mereka, otomatis yang ayah dan ibu tidak akan pernah ditinggalkan, karena ini adalah dasar darah. Dan otomatis kira-kira ada enggak bapak ibu yang tidak menginginkan anaknya hafal Al-Quran? Ingin semuanya ya. Nah, untuk itu mudah-mudahan benarlah janjinya RT 7 dan sekitarnya serta Tanjung Palas memang benar-benar menjadi Darul Hufaz, negeri para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selain anak-anak kita masukkan ke sini, juga bapak ibu akan kita sediakan juga waktu untuk pembinaannya bagi bapak ibu yang berminat dan ingin berkecimpung menjadi ahlullah fid dunya, keluarga Allah di dunia. Siapa yang tidak senang mendapat titel keluarga Allah, sedangkan ada saja orang anak Pak Lurah contohnya ya, atau anak Pak Gubernur, nggak tanggung bangganya kemana-mana, saya anak Gubernur Riau, saya anak Gubernur Riau. Itu karena apa? Ada nasab keluarga dari gubernur. Oh, saya keponakan Pak Gubernur contoh. Ini Allah sendiri mengatakan, Rasul sendiri mengatakan, innalillahi ahlina fid dunya wa khasaisuhu. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di dunia dan orang-orang terkhusus bagi Allah di dunia. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Semoga warga Tanjung Palas, khususnya RT 7 dan RT 6 dan sekitarnya menjadi ahlullah fid dunya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit penjelasan tentang rumah tahfiz Quran kita, dan hendaklah bisa kita menyemarakkannya, ibaratnya menjadi kota santri atau kampung santri penghafal Al-Quran. Nah, inilah simbolnya. Jadi sama-sama kita kembangkan syiar dakwah Al-Quran di negeri kita ini. Mohon bantuan dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Artinya kami pelaksana, kami yang akan membina, namun tentu kita butuh dukungan apapun jenis dukungannya dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita buka tanya jawab. Tentu dari uraian tadi ada yang ragu bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara belajarnya. Dipersilahkan kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anim, tinggal di lingkungan RT 7, jatuhnya di belakang rumah Pak Haji. Di sini saya mewakili ibu-ibu di sini ingin bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada Pak Haji Parla, yang mana kami pun mengucapkan ribuan terima kasih karena terbukanya ini rumah tahfiz Al-Quran. Di sini yang ingin kami tanyakan, apakah pendidikan mengaji ini kita pungut biaya atau bagaimana, atau obat lelah berkata orang itu, atau istilahnya kalau mengaji itu bergabungkah yang putra atau putri untuk sementara ini, dan kalau mendaftar di mana atau melalui online gitu. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili ibu-ibu. Ingin bertanya sama Pak Ustadz, yaitu kami ibu-ibunya juga ingin belajar. Pertamanya kami dari nol lah Pak Ustadz. Istilahnya memperbaiki bacaan kajian kami. Udah itu baru nanti kami masuk kalau diapakan oleh Allah, maulah kami tahfiz Pak. Jadi kami ingin bertanya Pak, apakah kami ibu-ibu ini yang ngajar Pak Ustadznya atau apakah ibu Ustadznya? Yang mana? Dan itu jam berapa kira-kira kami hafal pas maghrib, apa setiap asar, gitu Pak. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi, silakan. Bapak Ibu, kita kumpulkan 3 pertanyaan. Ya, silakan. Bapak, ada yang di belakang duduk tadi ya, silakan. Bapak belum Pak. Terus. Kelipah Kang. Pak Kelipah. Halo, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya tak mewakili bapak-bapak, karena saya tak tahu hati bapak. Jadi saya mewakili diri sendiri. Tapi mungkin sama mungkin. Jadi ada namanya tahfiz, hafalan itu. Bacaan Iqra dan Al-Quran, menulis itu tahsin. Saya tak paham tahsin ini. Tak terangkan sedikit apakah tahsin itu memperbaiki bacaan atau nanti baru meningkatkan tahfiznya, karena terus itu berminat juga saya ini kalau diterima kan. Kalau diterima insya Allah berminat. Mudah-mudahan kelapangan hati Pak Ustadz menerima kami yang dah tua. Karena mungkin yang muda-muda tak berminat. Kalau yang tua-tua berminat, mungkin yang muda-muda ikut berminat. Jadi itu aja Pak Ustaz, lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya dipisah perempuan. Sebenarnya untuk pembukaan ini, kalau rumah tahfiz kita secara umum di Dumai Kota memang pakai biaya pendaftaran dan bulanan. Nah, untuk karena kita berbuka di sini tidak pakai biaya pendaftaran. Alhamdulillah. Tapi bulanan tentu ada batasnya. Karena apa? Kita kan tenaga pengajar ada sekitar 4 orang nanti. Nah, tujuannya uang SPP itu hanya untuk itu saja. Tentu kita dalam dakwah ini tidak ada dunia yang kita cari. Tidak ada namanya dalam dakwah kita memperkaya diri. Nah, sebagaimana di Dumai Kota itu SPP itu 100.000. Nah, tapi kalau ibu seandainya keberatan boleh kita ambil di bawah itu. Yang jelas nanti ibu sepakati sajalah berapa mampunya ibu. Nah, artinya kalau saya menetapkan nanti takutnya terberat sama ibu. Tapi kalau digratiskan, coba ibu pikir sama bapak ibu, pikirkan orang yang dari Dumai Kota datang sini setiap malamnya atau setiap sorenya. Nah, ya kan? Maksudnya apa samanya? Ya sama saja Bu. Nah, sama saja. Tapi kalau ibu tidak ingin terikat, saya terserah Pak Ustaz. Kalau ada rezeki banyak saya kasih banyak. Belajarnya berbeda. Ini tadi pertanyaan ibu biaya seperti itu mungkin 50.000 atau 75 atau 100.000 seperti itu ya. Ini batasan biaya. Kalau untuk pendaftaran tidak ada di pungut pendaftaran.
terus dipisah laki-laki dan perempuan. Kalau untuk anak-anak dia kan SD, itu tidak apa-apa kita bercampur, namun tetap dalam campur mereka itu tetap ini kelompok perempuan, ini kelompok laki-laki. Artinya tidak pula dipisah jamnya, maksudnya tetap jam segitu. Jadwal yang kita buka itu pada asar sama jam 2:30 sampai asar, yang pada asar sampai sebelum maghrib. Nah, tentu menyesuaikan anak itu, kadang sekolah, kadang les, dia kadang lelah, dia siang, saya pada asar aja lah. Atau kita sepakati pada asar saja semuanya anak-anak, Senin sampai Kamis. Intinya jatah 1 minggu 4 kali pertemuan. Nah itu untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa kita gabungkan semuanya malam, baik yang masih bujang maupun bapak-bapak. Karena apa? Orang dewasa daya tangkapnya sama. Beda kalau memang tidak, maksudnya bukan daya tangkap sama, kapasitas dia untuk menerima informasi ataupun pendidikan dari guru tuh tidak sesulit anak-anak. Anak-anak ini butuh kalau bisa dirotan anak ini. Nah, contohnya seperti itu. Maksudnya penekanan untuk anak-anak lebih agak berat sedikit dibandingkan bapak-bapak karena kita sudah dewasa. Nah, jadwal bapak-bapak otomatis malam, ibu-ibu malam dan tidak bertemu. Nah, ya jadwal ibu misalnya 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, ya hari Jumat malam Sabtu sama Minggu malam Senin contohnya, atau bapak-bapaknya begitu 2 kali seminggu. Kalau untuk yang dewasa itu kemampuan kami untuk menyediakan waktu untuk yang dewasa. Kalau untuk anak-anak memang harus kita 4 kali karena target kita mereka menghafal Al-Quran. Kalau bisa hampir merata murid-murid kami di situ 8 bulan atau 1 tahun selesai dia dapat 1 juz. Nah, seperti anak saya ini 1 tahun 1 juz. Ada juga yang lain 6 bulan karena dia sudah kelas 6 SD, daya tangkapnya banyak. Kalau anak-anak kecil tuh 1 hari cuma 1 ayat, 1 hari 1 ayat 2 ayat. Sedangkan yang kelas 6 SD, kelas 5 SD itu kadang-kadang 1 hari 3 baris. Sehingga 6 bulan dia selesai 1 juz. Nah, murid saya ada yang 2 juz, yang pertama 1 tahun dia 1 juz. Sekali saya desak dia karena udah kelas 6 SD, 4 bulan selesai 1 juz. Sudah wisuda pula yang 1 juz 29 itu. Di wisuda maksudnya adalah dia baca juz 29 itu sekali duduk, auzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi sampai surah Al-Mursalat. Sekali duduk disaksikan oleh orang tuanya dan ustaz menyimakkan tanpa dia melihat Al-Qur'an. Itu 4 bulan dia menghafal Al-Qur'annya. Kalau dia udah kelas 6, karena memang daya orang semakin besar itu daya ingatnya semakin kuat. Kalau anak-anak yang misalnya kelas 1, 2, 3 atau 4 itu paling 1 hari 1 ayat atau 2 ayat. Nah, ini pertanyaan ibu tentang dipisah laki-laki atau perempuan selagi dia masih SD, dia kita gabungkan. Kalaupun dia SMP, nanti paling dipisahkan duduknya saja. Artinya tergantung di mana posisi yang bagus dia untuk tidak bergelut. Insya Allah kita akan menstabilkan kondisi pembelajaran. Pertanyaan kedua untuk ibu-ibu dan waktu ibu-ibu sudah terjawab. Bisa saya mengajar, juga ada ustazah juga berpotensi untuk mengajar tahsin Al-Quran, dan juga tahfiz Al-Quran. Tahsin maknanya, kalau pertanyaan terakhir oleh Bapak, apa makna tahsin? Tahsin itu tentu diambil dari kata hasanah. Hasan itu artinya baik. Nah, hasanah itu kebaikan, kalau hasan itu baik. Nah, tahsin artinya memperbaiki. Nah, jadi tahsin itu memperbaiki, tahsin qiraatil Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena apa? Ketika Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil kata Allah. Imam Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat, beliau mentafsirkan ayat ini warattilil Qur'ana tartila, artinya adalah warattilil Qur'ana tajwida, dan baca Al-Quran dengan tajwid. Jadi jangan ibu sangka tartil itu berarti tartil baca kencang-kencang, bukan. Maksud tartil adalah baca dengan baik dan benar, baik panjang pendeknya, benar juga iramanya, menggunakan dan sebagainya. Karena apa ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena kalau salah saja sakta hurufnya, a, i, u nya saja itu salah artinya. Begitu juga salah makharijul hurufnya, cara keluar hurufnya juga salah artinya. Seperti qalbun salim, hati yang baik. Ko pakai huruf ko, dipangkal tenggorokan. Kalau kita ganti jadi kalbun salim, anjing yang baik, anjing yang selamat, tidak. Yang benar qalbun salim, hati yang selamat, hati yang baik. Begitu juga salah kita aiu-nya. Contohnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, ya.
Innama yakhsyallaha, hanya saja yang takut kepada Allah. Kan barisnya A nih, berarti Allah sebagai objek. Allah sebagai objek yang hanya saja yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hambanya adalah ulama'u, barisnya U, karena U sebagai fa'il, sebagai subjek, berarti yang takut kepada Allah siapa? Ulama. Kalau kita ganti barisnya salah, innama yakhshallahu, berarti Allah sebagai subjek. Hanya saja yang Allah takut adalah ulama. Allah takut sama ulama? Tidak, yang takut kepada Allah adalah ulama yang takut kepada Allah. Hanya karena apa? Salah A, I, U-nya salah. Salah artinya. Nah, itu kita tahsin, benar-benar kita preteli bacaan kita. Panjang pendeknya juga. Kalau dia pendek, mungkin maknanya mufrad satu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, U-nya pendek kan? Tapi kalau kita bilang wallahu ya'lamu, kalau ada waw panjang itu jamak, berarti Allah itu banyak atau satu? Satu. Nah, salah panjang pendek bisa salah maknanya. Jadi tujuan kita baca tahsin Al-Quran supaya kita tidak tergelincir ke dalam hal-hal yang disalahkan. Oh, selama ini kami salah Ustaz. Tidak apa-apa, karena selama ini kita belum belajar. Nih, itu kita buka supaya kita belajar sama-sama. Nah, setuju nggak kira-kira Bapak Ibu mau belajar? Mau. Insya Allah pun kami bersemangat untuk datang dan Dumai Kota ke sini. Ya, nah itu pertanyaan. Rasanya sudah terjawab semua. Nah, silakan. Karena Bapak Haji Parla menyediakan kita nasi kotak. Jadi kepada Bapak Khalifah kita, pemuka agama, kami persilahkan untuk bacakan doa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wal malaikatul muqarrabin was syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal amilin khususun hajin ya sahibul bait. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa habibika wa rasulikal karim antum diana wa mada'una fi hadha majlisul mubarak ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hamid alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab ya karim ya arhamar rahimin. Bermunajat kepadamu kami ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Bermunajat kami kepadamu ya Rahman ya Rahim. Berkah daripada dibukanya Darul Hufazah ini ya Allah, untuk tahfiz Quran ini ya Arhamar Rahimin. Jadi inilah kesempatan kami, berikanlah keridhaan-Mu di dalam rahmat-Mu ya Allah, untuk menjadi asbab bagi kami untuk menjadi orang-orang yang soleh ya Arhamar Rahimin. Menjadikanlah ini menjadi asbab bagi kami ya Allah, untuk Engkau pilih menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk taat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahim, jadikanlah ini asbab kepada kami untuk jadikan Engkau pilih kami untuk
mendirikan untuk berdiri di dalam surgamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mewakafkan rumahnya, yang mewakafkan tempatnya ya Allah di surgamu ya Arhamar Rahimin. Berkahilah ia ya Allah, ampunilah segala dosanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Ghafar ya Salam, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lidal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah rumah tahfiz ini ya Allah memudahkan kepada kami untuk cinta kepada Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk dapat mendapatkan cinta kepada Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Ada foto bersama yang apa sebelum akan foto bersama dengan Pak Farla, orang yang mempunyai tempat ya, ingin foto bersama dengan bapak-bapak. Ya, bapak silakan, ada permintaan foto bersama. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perangkat Kelurahan Tanjung Balas Sungai ini mengucapkan terima kasih atas peresmian pembukaan Hafiz Tanfiz Darul Hufazah. Semoga di Kelurahan Tanjung Balas semakin bertambah lagi Tanfiz ini, dan juga kami di pihak kelurahan mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Bapak Haji Parlah yang telah membuka Hafiz ini. Semoga dengan bukan ini anak-anak kita kembali akan mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga mendalami Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ke depan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Parlah, semoga menjadi amal ibadah dan mendapat ridho daripada Allah SWT. Amin. Saya mewakili kelurahan mengucapkan terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga sekali dengan adanya pembukaan tempat Hafiz Al-Quran ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Parlah sekeluarga dengan adanya niat baik beliau. Mudah-mudahan kedepannya dijabah oleh Allah SWT, dan harapan saya selaku RT 07 dan sekitarnya, mudah-mudahan warga di lingkup Kelurahan Tanjung Balas mari kita sama-sama mendukung niat baik beliau. Dan saya berterima kasih kepada Pak Haji Parlah, perangkat Kelurahan Tanjung Balas, Bapak LK, dan juga generasi muda ikut serta memajukan untuk kedepannya. Alhamdulillah, hanya itu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita buka rumah tahfiz ini lantaran amanah dari almarhumah Haji Emiliani yang telah mendahului kita 6 bulan yang lalu. Sebelumnya dia sudah berencana untuk mengimpakkan tanah dia ini untuk rumah tahfiz. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita bisa meresmikannya. Mudah-mudahan ke depan menjadi rumah tahfiz yang sangat kita banggakan. Terima kasih kepada perangkat kelurahan, Pak RT dan semuanya yang mendukung program kita ini nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan Yayasan Dakwatul Islam Darul Hufaz yang menaungi rumah tahfiz kita. Ini rumah tahfiz ketiga, alhamdulillah, yang telah diwakaf pakaikan oleh Pak Haji Parlah atas nama almarhumah Emi Suryani. Tentu harapan kita
supaya warga masyarakat saling bahu membahu. Begitu juga generasi-generasi muda yang ada di lingkungan Tanjung Palas yang kita cintai, terkhususnya RT sekitarnya, RT 7 dan sekitarnya, mereka memakmurkan, ibaratnya sebuah masjid, memakmurkan masjid di sini adalah memakmurkan dakwah Al-Quran supaya hendaknya kaum muslimin di sekitar sini menjadi ahlul Quran, yaitu keluarga Allah di permukaan bumi dan orang yang mendapat syafaat nanti di hari akhirat untuk bisa masuk surga melalui Al-Quran. Itu saja harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perangkat kelurahan yaitu Bekasi Transit, Kelurahan Tanjung Palas, sekaligus mewakili Pak Lurah yang tidak bisa menghadiri acara pada hari ini karena ada acara yang bersamaan waktunya. Kami dari perangkat kelurahan dan khususnya dan masyarakat Kelurahan Tanjung Palas pada waktunya merasa bangga, terharu dan bahagia sekali dengan adanya tahfiz Al-Quran ini, karena ini adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan yang dimulakan Allah. Semoga dengan adanya tahfiz ini Kelurahan Tanjung Palas melahirkan hafiz dan hafizah yang membanggakan kami orang tua kami yang mengharapkan ridho Allah untuk yaumul akhir nanti. Amin. Itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tahfiz Darul Hufaz ini yang artinya adalah perkampungan penghafal Al-Quran. Dengan adanya rumah tahfiz ini memperkenalkan kepada anak-anak, orang dewasa dan seluruh warga di sini bagaimana mereka supaya kenal dengan Al-Quran, supaya mereka cinta dengan Al-Quran, supaya mereka menyukai Al-Quran, supaya mereka disibukkan dengan Al-Quran, sehingga dengan adanya Darul Hufaz di daerah ini merubah akhlak mereka yang saat-saat ini hampir orang tua, pendidik dan siapapun mengeluh terhadap akhlak anak bangsa ini. Dengan kehadiran rumah tahfiz Quran ini setidaknya memberikan kontribusi terhadap warga di sini, kelurahan di sini, menjadikan anak-anak yang soleh, yang mengenal Al-Quran, yang mengenal bakti kepada orang tuanya dan mempersiapkan diri untuk mengabdi kepada nusa bangsa, terutama sekali mengenal kebaikan orang tuanya. Itulah misi utama kami mendirikan rumah tahfiz ini, mendidik anak-anak untuk mengenal Al-Quran. Lewat Al-Quran mereka mengenal Allah dan kebaikan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaqtu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqataha mal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah ta'amu fi yawmin masqubah yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum mu'sadah
Sadaqallahul azim. Diam ya, tenang. Ustaz, udah Ibu ambil. Lihatlah ke sini, cewek. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت